materi-materi sebelumnya. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang ingin mungkin bertanya atau masih ada yang kesulitan terkait dengan materi sebelumnya? Tadi kalau tidak salah baru baru kalau saya baru satu yang mengirimkan kerangka. Ibu Ira, nggih. Oke, Ibu Ira. Oke, nanti kami koreksi Ibu, gitu mungkin setelah saya opening sebentar. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masih kesulitan dengan kerangka papernya? Atau masih ada yang masih belum dimengerti gitu? Oke, silakan. Tidak ada. Oke. Oke, berarti saya harap Bapak dan Ibu di sini sudah bisa memahami kerangka paper itu. Sedikit Iya tambahan ya Bapak Ibu Mas, semuanya di sini. Oke, silakan Pak. Mas Bang, iya terkait dengan rangka apa namanya tadi itu paper Kerangka itu, paper. iya Oke. yang diisi sampai tiap eh, bagian itu ya, misalnya interaction itu ada 5 kalimat ya. Iya Pak. Nah, ini yang kesulitan saya itu discuss itu, mengisinya Discussion. itu, ya dikaitkan dengan hasil. Untuk mengisi gap itu ya antara Iya Pak. hasil yang kita dapat dengan eh, hasil penelitian di luar yang terkait dengan penelitian kita. Nah, bagaimana membangun itu merekonstruksi itu kalimatnya itu mungkin perlu penjelasan supaya kita paham begitu ya seperti apa. Iya Pak. Iya, Ya, memang bagian discussion itu memang kalau menurut saya juga paling sulit dan memang itu yang paling pokok dari sebuah paper, Pak. Karena memang itu kan ya, bagian di mana kita menjawab masalah atau membahas sebuah masalah dan kita diskusikan gitu, kita diskusikan sampai menemukan hasilnya atau solusinya gitu. Tapi berdasarkan riset kita kan begitu, Bapak. Memang itu iya, yang paling pokok gitu, yang paling apa ya? Inti gitu kalau saya bahasanya iya, gitu. Jadi memang Pak itu kalau memang riset Bapak mungkin belum ada sampai ke situ, itu belum seperti yang diharapkan. Mungkin kalau ada waktu bisa disusuli iya, saja. Itu disusuli boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau memang terpaksa nggak ada, minimal Pak, minimal langkah apa yang harus dilakukan. Bapak bisa jelaskan di discussion itu, gitu. Jadi iya, mungkin hasil risetnya itu bukan berupa data atau mungkin bukti riset, tapi sebatas sebagai nanti referensi gitu, okay? Contoh nanti ada riset selanjutnya dan dia memerlukan sebuah apa ya referensi. Nah nanti paper bapak ini yang berfungsi gitu. Kontribusi dari paper kita itu di situ nanti Pak. Gitu. Jadi kontribusi paper tidak hanya sebatas harus ada bentuk real manfaatnya gitu. Tapi untuk jadikan rujukan atau referensi itu bisa loh Pak. Kalau kita jadikan sebagai manfaat paper itu bisa kita jadikan sebagai manfaat atau kontribusi dari paper. Gitu Pak. Jadi iya, kalau saya boleh menjawab, silahkan dijawab saja sebisanya gitu. Kalau masih ada waktu boleh disusuli datanya. Contoh mungkin sebagai penguat itu boleh kalau masih ada waktu. Tapi kalau memang tidak, minimal langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, itu bisa menjadi poin diskusi, Pak. Bisa menjadi kalimat diskusi dari paper Bapak nantinya. Gitu. iya. Kira-kira begitu, Pak. Karena memang kadang beda ya, tiap topik beda-beda hasilnya. Tapi kalau saya pandangannya minimal harus memberikan manfaat atau kontribusi kan gitu. Iya. Baik secara praktisnya secara langsung ataupun hanya sebatas teorinya kan gitu, nggak ada masalah. Iya, iya. Oke. Oke Mas, saya ingin sekedar info mungkin bagi Oke. Mas Novan bahwa saya Oke. Pertanyaan dari pertanian ya kebetulan paper saya ini itu penelitian kuantitatif. kuantitatif. Oh, berarti memang Iya, harus ada ya. iya, Oke. nah itu. Oke, baik, Nah, baik. Oke, kan kita oke. kadang-kadang kan
penelitian kita kan sederhana lah begitu ya. Nah, Ya, jadi barangkali untuk membangkitkan datanya agar bisa jadi novelty, itu mungkin kesulitan jadi situ. Apalagi kalau saya lihat beberapa literatur yang ada, itu sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan yang sama. oke. Seperti itu, Nah, ya. ini Pak. Ya, Mas. Jadi ini mungkin nggih, sedikit untuk tambahan Bapak Ibu semuanya dan ini saya harap bisa menambah motivasi Bapak dan Ibu karena ini sudah tidak terasa pertemuan kelima gitu nggih. Sudah Iya. setengah jalan kita webinar Bapak Ibu semuanya. Di sini Bapak Ibu semuanya. Ini adalah materi yang paling saya bukan materi nggih. eh, sebagai tambahan gitu. Di sini Bapak Ibu semuanya mohon perhatian sebentar di sini. Ini adalah contoh paper dari Pak Jo gitu. Contoh paper dari Pak Jo gitu. Paper ini saya bisa bilang ini menjadi sebuah motivasi untuk kami yang ingin menulis Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Yang pertama, tadi Bapak atau mungkin kita semua merasa bahwa riset kita itu apakah layak di Scopus atau tidak kan gitu mungkin. Itu pasti ada batas beban seperti itu pasti ada. Tapi Iya, kita iya. coba breakdown Bapak Ibu semuanya seperti ini. Contoh paper Pak Jo di sini Bapak Ibu semuanya. Dari judulnya kita bisa perhatikan dari judul dulu. Pak Jo dalam paper ini yang dijual atau yang ingin diberikan apa ya, yang ditekankan itu bukanlah metode ataupun objek penelitiannya Bapak Ibu semuanya. Kita bisa breakdown dulu nggih dari judul. Nah, kalau kita breakdown yang pertama dari metode dulu gitu nggih. Metode yang digunakan oleh Pak Jo dalam paper ini sebatas video based learning. Apa kebaruan dari video Bapak Ibu semuanya? Enggak ada. Video itu tidak ada kebaruannya. Sebelum ada internet, video pun sudah ada kan gitu Bapak Ibu semuanya. Enggak ada sebuah kebaruan atau novelty di sini kan gitu. Nah, karena metode ini tidak bisa kita jual, atau mungkin kurang kurang menarik kalau ingin dijual gitu karena sudah tidak menarik lagi gitu. Nah, di sini ataupun objek risetnya. Objek riset Pak Jo hanya sebatas progressive muscle relaxation. Topiknya terkait dengan olahraga, topik olahraga gitu. Tapi dia mengambil satu poin kecil di sana gitu. Satu bagian kecil di topik di bidang olahraga itu terkait dengan pijat kalau boleh saya bilang gitu. Progressive muscular relaxation kan pijat gitu. Jadi hanya sebatas pijat kan gitu. Nah, yang dijual Pak Jo itu adalah signifikannya Bapak Ibu semua. Ini. Jadi dia menawarkan sebuah temuan riset yang membandingkan antara pakai video, pembelajaran menggunakan video dengan yang tidak pakai video gitu. Jadi mungkin kalau pakai video belajarnya 5 menit, tapi kalau nggak pakai video 5 jam. Nah itu sebuah kecepatan pemahamannya itu, quickly understanding-nya itu. Jadi yang dijual bukan metodenya, bukan juga objeknya, tapi kontribusi atau sebuah signifikannya, kan gitu. Pemahamannya tapi cepat, gitu. Itu yang pertama. Kita melihat dari judul saja ini kan sudah, ya kalau saya boleh sebut sebenarnya nggak layak di Scopus kan gitu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu mungkin kalau melakukan riset kan apalagi yang kuali itu kan ada batas minimal gitu nih. Kalau kuali apa kuanti kan ada batas minimal gitu nih. Ada batas minimal jumlah respondennya. Nah, di paper Pak Jo ini Bapak Ibu semuanya bisa dilihat ada berapa responden di sini. Oke, di sini Bapak Ibu semuanya bisa dilihat respondennya hanya berjumlah 6. Kira-kira kalau kita melakukan riset minimal berapa respondennya? Satu kelas lah mungkin, 40 lah. Lah ini cuma 6. Gitu nggih. Jadi kalau saya boleh sebut ini paper sebenarnya nggak layak di Scopus gitu. Risetnya sederhana, tapi respondennya juga cuma 6 kan gitu. Ya mungkin cuma mahasiswa-mahasiswanya beliau saja gitu. Nah ini kuali Mas tidak.
The research was a quantitative descriptive method. Respondennya cuma 6, risetnya kuanti. Nah, itu kan sudah apa ya? Kalau kita bilang kelayakan itu kan sudah sebenarnya sangat tidak layak gitu. Nah, analisisnya. Ini saya buka papernya. Saya buka papernya di sini. Papernya. Paper ini menggunakan analisis paling sederhana dunia dan akhirat. Hanya membandingkan sebelum dan sesudah pakai video. Pre dan post. Nah, kurang sederhana apa Bapak Ibu analisisnya. Kita mungkin riset sudah pakai macam-macam gitu, kayak SPSS, NVivo, mungkin ada waterfall macam-macam itu. Ya ini cuma pre dan post Bapak Ibu semua. Membandingkan antara sebelum pakai video dengan sesudah pakai video. Nah, apa bagusnya Bapak dan Ibu semuanya? Gitu. Jadi ini sedikit gambaran betapa menulis paper itu sebenarnya banyak celahnya gitu Bapak Ibu. Banyak celahnya. Banyak celahnya jujur ini. Ini sebagai bukti menulis paper itu tidak harus sempurna, tidak harus merasa harus paling risetnya terbaik gitu enggak gitu. Di sini buktinya Bapak Ibu semuanya. Nah, apalagi contoh kerangka kemarin. Kalau Bapak Ibu masih belum percaya kerangka kemarin itu bisa jadi sebuah paper. Nah, coba kita lihat paper ini Bapak Ibu semuanya. Paper ini hanya berjumlah 5 halaman. Di atas paper ini hanya berjumlah 5 halaman. Benar nggak? 1/5. 5 halaman. Halaman pertama sudah dimakan oleh judul yang besar ini, nama penulis dan seterusnya ini sudah hampir setengah halaman kan gitu. Setengah halaman sudah berisikan judul, afiliasi macam-macam kan gitu Bapak Ibu. Sudah berkurang setengah kan gitu. Udah hampir satu malahan introduction ini kan. Berarti kan memang satu kurang satu, 4. Referensi. Coba cek ke bawah, referensi. Satu halaman sendiri, ditambah ya setengah lah, 1,5 gitu. Berarti sudah berkurang 2,5 halaman. 2,5 halaman dikurangi 5, cuma 2,5 halaman juga. Analisisnya pre dan post, tabelnya besar kayak gitu, setengah sendiri. Berarti sudah berkurang 3 halaman. Jadi papernya cuma 2 halaman. 2 halaman itu sendiri pun berisikan ini, referensi-referensi ini, Maimunah, terus ini Van Comfort, Liu, Filmat, macam-macam. Lah terus papernya bahas apa? Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak harus kita merasa apa ya terlalu sempurna menulis paper tuh. Paper tuh hanya dibutuhkan maksimal paling 10 sampai 15 gitu ya. Jadi tidak mungkin satu riset kita itu jadi satu paper. Pusing sendiri nanti. Jadi memang saran dari kami di awal, silahkan di breakdown saja. Gitu. Satu riset jadi banyak paper kalau bisa. Gitu. Gitu, Bapak Ibu. Gimana? Sudah sedikit agak ada apa ya? Semangat lagi gitu. Apakah Ayem masih mas, jadi ayem. gimana? Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Nah, saya harap Izin, semangat ini tetap izin Mas dijaga. Novan. Oke, silakan Pak. Izin, Oke, Pak. izin Mas Novan. Iya, Pak. Berkenan Halo, di halo, Pak. share itu papernya 5 Oh, siap, Pak. halaman ini. Siap, Pak. Siap. Ini memang Berkenan di share papernya 5 halaman ini. iya, Pak. Siap, siap, Pak. Ini memang Ya, sudah jadi rutinitas. Kalaupun kasih masih Pak. ada yang belum semangat, kami kirim ke grup, Pak. Sebagai motivasi aja. Oke, siap. Gitu. Begitu, Bapak Makasih Ibu Mas semuanya. Novan, makasih Oke. untuk ayem-ayem mati Mas. Oke. Iya, Bapak Ibu, ingat jangan menulis Mas secara Novan, sempurna. Mas Novan, Iya, sedikit Bapak. Mas Iya, Bapak. Novan. Oke, oke. Ini Bagaimana, kalau Pak? untuk tim penulisnya itu memang ada batas gitu Mas ya. Itu nggak ada batas atau gimana? Itu ada 6 saya lihat. Nah, Nah, iya, ini penulisnya. tergantung dari jurnalnya sebenarnya, Pak. Nah, ini tambahan ya, tambahan. Kalau Bapak dan Ibu mungkin itu nggak terkendala untuk biaya gitu nggih. Ini papernya berbayar loh di sini. Ini paper berbayar. Oke. Dan yang bayar ini kan paper mahasiswa Pak Jo kan gitu. Jadi kan ini mahasiswa beliau Wan Muhammad Hafiz bin Sulaiman di Malaysia sana kan gitu. Pak Jo sebagai corresponding autornya. Nah, kalau yang penulisnya kan nggak mungkin bayar.
Kalau Pak Jo-nya, ya bosnya masa suruh bayar kan nggak mungkin. Nah, yang bayar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Jadi contoh kalau kita biaya publikasinya 8 juta, ya kita tarik aja 1 juta, 1 juta, lumayan. Kan itu Bapak Ibu semuanya. Oke, Itu. makasih, Iya. makasih. Ya, Jadi itu. oke. Jadi itu. Ya, terima Kalau kasih. memang Bapak Ibu itu, tapi kembali lagi, itu cek ke jurnalnya masing-masing. Ini Iya. jurnal berapa? Jurnal Q berapa, Mas? Ya mohon maaf karena risetnya sederhana, ya mungkin juga nggak layak di Scopus ya. Ya jangan yang bagus-bagus, Q3 kan cukup Bapak Ibu semuanya. Itu. Yang penting kan Scopus kan gitu. Yang penting kan 3 Scopus. Itu poinnya sebenarnya. Terima Itu. kasih, Mas Novan. Itu nggak riset Terima kasih. sederhana tapi bisa tembus Scopus, apalagi riset Bapak dan Ibu itu yang sangat kompleks, itu harusnya lebih tinggi targetnya gitu. Itu Bapak Ibu semuanya, itu sedikit tambahan dari kami untuk motivasi biar tetap semangat gitu sampai sesi ke-8 nanti bisa submit semua. Itu. Oh ya, tidak terasa karena sudah masuk waktunya Bapak Ibu, kita bisa mulai begitu nggih. Tadi seperti yang saya bilang, ini langkah yang harus Bapak Ibu lakukan gitu. Kemarin kerangka papernya sudah selesai, kita barangkali sudah selesai. Sekarang bagaimana kita membangun paper itu gitu nggih. Nah, mungkin saya akan menyapa dulu Mbak Anifah. Halo Mbak Anifah. Halo, selamat malam Mas Noman. Malam. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Ya, oke. Karena Mbak Anifah sudah bergabung Bapak Ibu semuanya, untuk malam hari ini yang manggung adalah Mbak Anifah gitu. Jadi, silakan Mbak Anifah, bisa dimulai saja karena sudah waktunya soalnya. Oke, silakan Mbak Anifah. Oke, terima kasih Mas Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Nah, di sini Bapak Ibu materinya mengenai digital writing gitu nggih. Malam hari ini materinya itu berhubungan dengan anatominya Bapak Ibu. Lalu materinya juga akan berhubungan dengan referensinya Bapak Ibu. Nah, untuk anatomi dan referensi bagaimana nih Bapak Ibu? Aman tidak ini? Anatominya sudah selesai atau belum? Atau belum sempat nih Mbak Hanifah ngerjain gitu? Gimana? Oke, tadi sudah ada Ibu Ira juga yang memberikan anatomi ke saya juga, nggih. Mungkin setelah ini akan dicekkan oleh Mas Novan karena tadi juga sudah dikirimkan ke Mas Novan seperti itu. Untuk malam hari ini langsung saja nggih Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana membuat sebuah kerangka anatomi itu. Jadi kerangka bangunan itu menjadi bangunan yang sangat indah gitu nggih Bapak Ibu. Izin share screen terlebih dahulu. Nanti untuk template contoh ini akan kami share di grup setelah ini nggih Bapak Ibu, setelah materi selesai seperti itu. Apakah share screen saya terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Iya, Mbak, lihat. Jelas nggih, suara saya juga jelas ya Iya. Bapak Ibu? Iya, Ya, jelas, Mbak. jelas. Oke, sangat jelas. Terima kasih. Nah, di sini saya memiliki kerangka paper yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Novan dan yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kerangka paper ini nanti yang akan kita jadikan dia sebagai sebuah manuskrip lengkap. Nah, di sini saya juga memiliki template contoh Bapak Ibu sebentar. Nah, template contoh ini nanti yang akan kami kirimkan ke grup. Pertama, yang perlu kita isikan adalah title-nya. Bapak Ibu silahkan isi judulnya, judul dari Bapak Ibu gitu nggih. Boleh berangkat dari bahasa Indonesia dulu, boleh dari bahasa Inggris juga boleh. Tapi saran kami lebih menyarankan Bapak Ibu berangkat dari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang tidak nyambung gitu nggih, itu gampang untuk menyambungkan gitu. Lalu yang kedua adalah autor Bapak Ibu. Di sini silahkan nanti dituliskan nama-nama autornya, lalu siapa yang akan jadi corresponding author. Silahkan dirundingkan gitu nggih Bapak Ibu, sesuai dengan persetujuan. Silahkan nanti yang menjadi corresponding author diberi tanda bintang Bapak Ibu. Diberikan tanda bintang, ini adalah tanda bahwa author tersebut merupakan corresponding author. Gitu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, untuk corresponding author ini
penempatannya itu boleh di mana aja. Jadi nggak selalu harus di author kedua. Boleh di author pertama, boleh di author ketiga. Untuk jumlah author juga boleh disesuaikan, Bapak Ibu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Novan, itu tergantung dengan jurnalnya, tergantung dengan tujuannya Bapak Ibu di jurnal itu mencantumkan seperti apa. Namun mungkin bisa 1 sampai 6 mungkin maksimal nggih, karena kan nanti juga akan digunakan untuk penghitungan kum gitu nggih. Kalau nanti kita terlalu banyak, takutnya nanti author-author yang hanya menjadi co-author itu menjadi kebagian sedikit kayak gitu. Jadi mungkin bisa di angka 1 sampai 6 kayak gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, silahkan diisikan afiliasinya. Bapak Ibu sudah harus mengantongi email, Iyo, OSIS. boleh. Oke, sebentar. Iyo. Oke, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Di sini nanti silahkan Bapak Ibu sudah mencari emailnya dari author-author gitu, nggih, orchidnya jika ada gitu. Selanjutnya, untuk penulisan afiliasi, Bapak Ibu, jika nanti ada afiliasi yang sama, silakan dituliskan. Semisal, autor 1 dan 2 memiliki afiliasi yang sama, gitu, nggih. Silakan dituliskan 1 dan 2, koma kayak gini. Jadi untuk penulisan afiliasi nanti seperti ini, Bapak Ibu. Jika autor 1 dan autor 2 itu memiliki afiliasi yang sama dari departemennya, institusinya, seperti itu. Lalu untuk email dan orchidnya gitu nggih, gimana Mbak kan ini afiliasinya sama. Email orchidnya kan berbeda gitu nggih. Silahkan nanti di enter, tinggal dituliskan email dan orchid author pertama, lalu dituliskan di enter di bawahnya lagi email dan orchid author kedua kayak gitu. Oke, selanjutnya yang perlu diisi lagi. Nah, kita masuk ke bagian abstrak nih Bapak Ibu. Kalau abstrak itu kan berisikan bagian-bagian dari body of paper, nggih. Jadi kayak latar belakang riset, tujuan, metodenya, result, conclusion, contribution, manfaat, itu kan ada semua di body of paper. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dilompati saja. Jadi kita skip dulu bagian abstrak. Kita selesaikan, kita mulai dulu dari body of paper-nya, gitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya keyword juga sama. Nanti silahkan bisa di copy pastekan, bisa dimasukkan keyword-keywordnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengetahui keywordnya. Kalau Bapak Ibu sudah punya judul, pasti sudah punya keyword. Oke, kita lanjut introduction. Di introduction ini, Bapak Ibu, terdapat 3 hal yang perlu kita isikan. Sesuai dengan anatomi kemarin, ya, ada what is known, ada what is unknown, ada who and why. Gitu, nggih, untuk bagian introduction. Jadi, dari salah satu kalimat ini, nanti akan kita kembangkan dia menjadi 1 paragraf. Jadi kalau di introduction, what is known-nya Bapak Ibu ada 5. Lalu what is unknown-nya Bapak Ibu ada 4. Selanjutnya how and why-nya ada 3. Berarti 4. Berarti 8 tambah 5 ada 13. Akan ada 13 kalimat utama di introduction. Itu nanti bisa Bapak Ibu jadikan 13 paragraf. Atau dalam 1 kalimat utama itu akan menjadi 1 paragraf. Atau mau ada yang digabung, itu boleh. Asalkan ada kesinambungan atau tetap nyambung kayak gitu ya, Bapak Ibu. Semisal nih di bagian what is known ini nomor 1 dan nomor 2. Wah, ini mau saya gabung aja Mbak Nifah, itu boleh gitu. Setelah itu di bagian what is known gitu nggih. Nah, untuk caranya Bapak Ibu, saya mungkin akan mendemonstrasikan 1 bagian saja. Jadi cara yang akan saya demonstrasikan ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan di bagian introduction sampai selesai. Kita copy dulu bagian what is known. Oke, kita copy. Lalu kita masuk ke bagian template. Nah, di template ini kan ada introduction 1, 2, 3, 4, 5 gitu, nggih. Tinggal di blok aja, pastekan. Nah, karena kita di sini akan menyusun manuskrip jadi beberapa paragraf, jadi kan nggak perlu adanya angka nih, Bapak Ibu. Tinggal kita hapus angkanya. Caranya kita blok, lalu kita klik di bagian numbering. Nah, sampai nggak ada angkanya kayak gini.
Selanjutnya, silahkan Bapak Ibu berikan jarak. Gunanya adalah jarak ini nanti akan digunakan untuk menambahkan referensi-referensi atau kalimat-kalimat pendukung dari referensinya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita berikan jarak gitu nggih. Jika sudah kita berikan jarak, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari kata kunci. Kata kunci ini berbeda dengan kata kunci yang di atas. Kalau yang di atas ini kan kata kunci keseluruhan artikel gitu nggih Bapak Ibu. Nah, kalau ini adalah kata kunci dari kalimat utama kita. Jadi kita sebutkan kalau ini, nah ini kalimat yang saya blok ini adalah kalimat utama. Kita cari kata kunci dari kalimat utama ini. Nah, kalau dari kalimat saya, online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan komputer. Nah, di kalimat saya ini, menurut saya ada 3 kata kunci, Bapak Ibu. Online learning, lingkungan belajar, dan juga jaringan komputer. Untuk jumlahnya ini tidak melulu 3. Jadi tergantung kalimatnya Bapak Ibu, tergantung kalimat anatominya. Bisa saja cuma 1, bisa lebih dari 3, bisa cuma 2, kayak gitu. Ini jadi untuk kata kunci ini nanti tergantung dari kalimat anatominya Bapak Ibu. Gitu. Kalau di kalimat saya menemukan 3. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu hanya menemukan 1, tidak masalah. Gitu. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan kata kunci, gitu ya, kita bisa copy nih kata kunci ini. Kita bisa copy 3 kata kunci ini. Selanjutnya kita bisa bawa dia ke sela-sela tadi, Bapak Ibu. Nah, kita kan sudah menyiapkan tempat untuk mereka gitu nggih tadi. Kita bisa pastekan di situ. Nah, karena kemarin kita download referensi itu berbahasa Inggris, jadi kita bahasa Inggriskan dulu nih kata kunci ini. Karena kan yang di Mendeley kita berbahasa Inggris semua nggih Bapak Ibu. Jadi kita translate dulu, kita bisa gunakan translate yang ada di Word. Bapak Ibu bisa langsung klik kanan, translate. Nah, nanti akan muncul pop-up di sebelah kanan ini. Kalau semisal sudah klik kanan translate, kok tidak berjalan gitu nggih. Ini tidak ada muncul. Silahkan di close dulu translatornya. Kita ulangi lagi, kita blok, lalu masuk ke review, terus ke language, translate, pilih yang selection. Kenapa kok seperti itu? Memang kadang suka ngambek dia translate-nya Bapak Ibu. Tidak mau bekerja gitu nggih. Langsung kalau sudah muncul, sudah ada hasilnya, tinggal kita insert. Nah, oke. Sudah ada 3 kata kunci di sini Bapak Ibu. Langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah silahkan Bapak Ibu klik Mendeley. Kita buka dulu Mendeley desktop kita. Oke, jika sudah masuk lagi ke template, kita copy dulu kata kuncinya. Tapi salah satu aja, jadi satu-satu. Ini sama halnya kalau semisal kita mau mencari referensi di Scopus, Bapak Ibu. Kita kan pakai kata kunci juga gitu, nggih. Cuman bedanya ini kita mencari mencari di Mendeley, di database kita, di perpustakaan kita gitu. Jadi satu-satu dulu kita masukkan. Kita pilih dulu dari online learning, terus masuk ke Mendeley. Nah, tampilan Mendeley ini Bapak Ibu di pojok kanan atas ada kolom search. Sebelum kita masuk ke kolom search, silahkan Bapak Ibu klik di bagian all dokumen. Jadi nggak usah diklik bagian-bagian folder-folder tertentu gitu nggih. Klik aja all dokumen, terus kita pastekan di kolom search yang ada di atas. Nah, ada kuning-kuning. Nah, ini adalah salah satu keunggulan yang ada di Mendeley Desktop, Bapak Ibu. Jadi akan tampil highlight kuningnya. Gitu. Setelah tampil highlight kuning seperti ini, silahkan Bapak Ibu pilih mana jurnal yang membahas online learning yang dia itu menjadi satu kesatuan. Jadi tidak terpisah. Online sendiri, learning sendiri. Ini kan ada banyak nih Bapak Ibu. Kalau kita scroll ke bawah, nah ada banyak sekali yang membahas mengenai online learning. Bisa Bapak Ibu pilih salah satu dulu,
lalu diklik 2 kali. Kita buka dokumennya. Kenapa kok kemarin saat pencarian referensi kita menyarankan Bapak Ibu untuk mendownload PDF-nya gitu nggih. Nah, ini gunanya di sini untuk mempermudah Bapak Ibu saat digital writing. Kalau semisal kita hanya mengekspor mereka ke dalam Mendeley, yang masuk itu hanya metadata kayak gini Bapak Ibu. Dia nanti nggak akan bisa dibuka atau diklik 2 kali. Karena yang masuk hanya abstraknya. Kita nggak bisa jadikan dia untuk mencari kalimat pendukung. Oleh karena itu, kenapa kok kemarin kita sarankan saat pencarian referensi, silahkan Bapak Ibu download PDF-nya. Nah, itu gunanya di sini. Gitu. Jika sudah kita klik 2 kali untuk melihat gitu, nggih, Bapak Ibu jangan baca keseluruhan. Kita hanya diperbolehkan baca secara cepat. Caranya, setelah kita klik 2 kali, di sini di atas ada tulisan showing match, 1 dari 67. Terus di sampingnya ada previous and next. Nah, previous and next ini nanti yang akan kita gunakan untuk membaca cepat, Bapak Ibu. Tinggal kita next, next, next gitu. Dia nanti akan mengarahkan ke online learning berikutnya. Gitu. Tinggal kita next. Oke, ini abstrak. Nah, introduction. Untuk pengambilan kalimat, itu Bapak Ibu boleh ambil di mana aja. Boleh di introduction, di method, di abstrak gitu ya. Yang penting dia itu sesuai dengan kalimat utamanya Bapak Ibu. Jadi kalimat yang Bapak Ibu ambil di Mendeley ini nanti bisa menjadi kalimat pendukung di kalimat utama Bapak Ibu gitu. Jadi dimanapun tempatnya tidak masalah. Salah satu kelemahan dari Mendeley ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa mentranslate. Jadi silahkan kita pakai ilmu awang-awang, kalau orang Jawa bilang. Jadi dilihat kira-kira cocok atau tidak gitu, nggih, di dalam kalimat ini untuk dijadikan dia sebagai kalimat pendukung. Misal nih, saya tertarik dengan kalimat ini. Nah, terus semisal nih, Bapak Ibu juga menemukan di dalam kalimat online learning yang saya blog ini, dia mensitasi punyanya nomor 8. Nah, nanti gimana Mbak caranya mensitasi gitu, nggih? Bapak Ibu jangan khawatir dulu. Kalau semisal Bapak Ibu mengambil kalimat yang mensitasi punya orang lain kayak ini kan online learning punyanya M. Mam Nuah, ini kan dia mensitasi punya nomor 8. Nah, diperbolehkan kalau Bapak Ibu hanya mensitasi punyanya Mam Nuah. Jadi kita tidak perlu mensitasi punya nomor 8 ini. Kenapa seperti itu? Karena setelah kita ambil kalimatnya akan melalui proses parafrase. Jadi kita sudah akan meninggalkan jejak nomor 8 ini. Tapi harus tetap mensitasi punyanya Mam Nuah. Walaupun kita sudah parafrase, kita sudah rubah dia menjadi kalimat kita sendiri. Gitu. Kita copy. Lalu kita bawa ke template. Terus kita paste di setelah kalimat utama, Bapak Ibu. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita bahasa Indonesiakan. Nah, kenapa kok di bahasa Indonesiakan, Mbak Hanifah? Karena saya kurang pandai berbahasa berbahasa Inggris, nih, Bapak Ibu. Jadi nggak tahu nih nyambung atau enggak. Tinggal dirubah ke bahasa Indonesia, lalu di-insert. Nah, di sini, Bapak Ibu, kita hukumnya wajib untuk memparafrase. Gitu nggih. Jadi setelah kita ambil dari kalimat orang lain punya Mendeley gitu nggih yang punya Mam Nuah tadi, kita bisa parafrase atau kita bisa sitasi terlebih dahulu. Ini terserah Bapak Ibu nggih. Kalau saya biasanya memparafrase dulu baru kita sitasi. Jadi kita parafrase dulu, pembelajaran daring menjadi tantangan bagi siswa karena kurangnya sarana membuat siswa kesulitan mengakses pembelajaran daring. Kurangnya sarana dan prasarana sarana dan prasarana membuat menjadikan kurang efisien pembelajaran daring. Nah, ini kan sudah kita rubah dia menjadi kalimat kita. Tinggal kita hapus yang kalimat dari Mendeley tadi. Di sini tinggal kita sitasi, Bapak Ibu. Caranya mensitasi,
kita tinggal masuk ke reference, jadi arahkan kursor di kalimat terakhir gitu nggih. Kita masuk ke reference, lalu kita insert citation. Jadi kalau Bapak Ibu mau mensitasi itu berangkatnya dari MS Word, references, insert citation, go to Mendeley. Nah, oke. Di sini dia akan terhighlight biru Bapak Ibu. Kenapa kok bisa terhighlight biru seperti itu? Karena otomatis. Jadi untuk mensitasi ini silahkan sekali jalan. Jadi setelah Bapak Ibu mengambil kalimat, memparafrase langsung disitasi. Agar apa? Agar tetap ada highlight birunya ini. Jadi kita nggak bingung. Kita tadi mengambil kalimat dari mana, kita tadi mengambil jurnal yang mana. Itu nggak bingung. Tinggal di cite, cite yang ada di atas ini Bapak Ibu. Oke. Nah, dia akan sebentar saya. Oke. Dia akan muncul Bapak Ibu di sini. Mamnuah dan Warto Noro seperti itu. Baru kita kasihkan titik. Di sini silahkan lakukan sekali jalan. Jadi urutannya nih Bapak Ibu masuk ke Mendeley, cari kalimat menggunakan keyword tadi, lalu klik 2 kali untuk membuka, cari kalimatnya gitu nggih. Setelah itu copy pastekan ke template. Setelah itu Bapak Ibu parafrase lalu disitasi gitu. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Izin Mbak, mungkin bisa Boleh. diulangi cara mensitasinya itu Mbak. Tapi Oke, baik. Cara iya, mensitasinya diulangi. Saya iya. hapus dulu. Caranya, Bapak arahkan kursor di belakang kalimat, di sebelum titik gitu ya, atau kalau enggak kita hapus dulu titiknya. Arahkan kursor di setelah kalimat, selesai kalimat, klik reference, insert citation, go to Mendeley. Nah, akan terhighlight biru nih. Tinggal di cite atau cited petik 2 yang ada di atas ini. Diklik saja. Oke, sudah langsung selesai, sudah keluar. Seperti itu. Mbak, boleh nanya, Mbak? Boleh, Ibu Maya? Mbak, ini tadi kan Mbak memparafrase tadi kan yang terstate di sana adalah kurangnya sarana, tidak ada Mm-mm. prasarana. Mm-mm. Nah, ini memang kita variasikan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bagaimana? Terus ini kan Mm-mm. berarti Nggih. kita lakukan di translate dulu ke Indonesia, terus nanti mungkin terakhir diinggriskan. Nah, Nggih. apakah bisa sekali jalan saja, Mbak? Nanti apa bahasa Inggrisnya itu juga masih ada, tapi eh, apa Indonesianya juga ada gitu. Oke. Kayak seperti ada 2 file gitu loh, Mbak. Oke. Nanti kalau untuk mentranslate mungkin di akhir nggak masalah gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan translate dokumen yang ada di Word ini tapi nggih, jangan pakai aplikasi lain yang ada di Word ini. Jadi kalau misal kita translate dokumen itu nanti dia akan menjadi 2 file. Jadi Indonesia ini dia tidak akan hilang, tapi dia akan membuat lagi file baru dalam bahasa Inggris gitu. Lalu untuk memparafrase, ya kita bisa mengotak-atik gitu nggih. Kita bisa menyerap maknanya lalu kita bisa membahasakan kembali dengan bahasa kita. Jangan pernah pakai AI untuk memparafrase. Kenapa? Karena sekarang Turnitin itu juga bisa mendeteksi AI. Jadi kalau Bapak Ibu plagiarismenya kecil tapi AI-nya tinggi kan sama aja. Jadi silakan untuk memparafrase Bapak Ibu manual gitu. Jangan pernah Izin gunakan Mbak, AI. Nggih, Bapak. jadi artinya ini ketika kita berbicara masalah frase, Mm-mm. memang kita tidak diwajibkan untuk menggunakan aplikasi begitu Mbak ya. Nggih. Artinya Iya. kita tuangkan di dalam paper kita memang betul-betul murni dari pikiran kita. Seperti Betul, itu Mbak ya. betul, 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 Bapak, Oh, betul. nah tadi sebenarnya kan saya mau pertanyakan sebelum Mbaknya yang menyatakan hal itu, saya mau pertanyakan apakah memang ada aplikasi yang bisa
membantu meringankan kita untuk memparafrase supaya artinya lebih cepat lagi. Karena jangan sampai ceritanya ada memang yang betul-betul kita tidak bisa memahami dengan kalimat itu, sedangkan kita harus memparafrase. Tapi ternyata sesuai penjelasannya Mbak bahwa memang harus melalui pikiran kita seperti itu Mbak Iya, ya. betul. Untuk memparafrase memang ini bagian dari smart job kita, nggih, Bapak Ibu parafrase. Agak susah memang, bukan agak, memang susah untuk memparafrase terkadang ya. Cuman kita harus melakukan parafrase manual karena agar tidak terdeteksi dari AI. Pernah dari peserta kami gitu nggih ngakalin. Jadi kayak kita masukkan dulu ke EndNote, kita masukkan dulu ke mana gitu nggih, tapi tetap saja terdeteksi oleh AI gitu. Jadi Iya untuk betul. parafrase kami sarankan untuk manual gitu Iya, Bapak Ibu. karena kan saya berpikir tadi seperti ini, Mbak. Kalau memang artinya nggak ada aplikasi lain, saya mau Heeh. masuk di AI itu, di aplikasi AI. Ternyata bahaya juga. Iya, bahaya juga anjing. Iya, iya, iya. Ternyata akan terdeteksi juga, Mbak ya. Mbak Hanifah, Betul. Iya, Bapak. boleh dilanjutkan untuk parafrase apa ini? Sitasi kedua coba. Oke. Boleh dilanjutkan Oke, untuk saya melanjutkan. lanjutkan. Ya. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh sitasi, style sitasi yang umum digunakan, gitu, Bapak Ibu. Jadi ini sitasi belakang. Ini kita sangat umum, sangat sering melihat jurnal seperti ini. Yang kedua adalah contoh sitasi kalau semisal kita mensitasi di depan. Itu kan penulisannya berbeda, gitu, Bapak Ibu. Pasti akan ada tulisan dulu menurut kayak gitu nggih. Nah, coba akan saya demonstrasikan kalau semisal kita pakai yang kata kunci kedua gitu nggih. Kata kunci kedua. Oke. Kita hapus dulu, kita pastekan. Kata kunci kedua. Nah, kita cari yang ada tulisan learning environment-nya. Oke, ini ada nih. Di paste di mana dia, Mbak? Coba Di lihat. atas, Bapak. Pojok kanan atas, di Mendeley. Di Mendeley di bagian pojok Boleh kanan. diulang, Mbak? Boleh diulang Oke, pastenya. saya ulang. Oke, kita ambil dulu. Nah, ini kan kita mau melanjutkan, Nggih, untuk kalimat kedua. Kita ambil kata kunci yang kedua, lalu kita masuk ke Mendeley. Nah, arahkan ke My Library dulu. Kita sebelumnya tadi kan sudah mencari online learning. Jadi kita hapus dulu online learningnya. Kita pastekan di pojok kanan atas kata kunci kedua, learning environment. Nah, setelah itu kita cari highlight-highlight kuning ini yang ada tulisan learning environment-nya. Nah, di sini saya menemukan nih Bapak Ibu. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, sudah masuk ke dalam filenya. Di sini kita sama kayak yang tadi kita lakukan. Jangan di-scroll kayak gini nggih Bapak Ibu, tapi silahkan gunakan previous and next. Tapi kalau semisal Bapak Ibu sudah memasukkan learning environment gitu nggih, lalu di bagian My Library dia banyak keluar, tapi setelah Bapak Ibu klik 2 kali, dia tidak ada kuning-kuningnya. Maksudnya di sini tulisannya no match. Berarti di artikelnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih itu learning environment itu tidak menjadi satu kesatuan. Learning sendiri, environment-nya sendiri gitu. Jadi silahkan nanti saat memilih gitu nggih, Bapak Ibu yang di bagian My Library mau memilih jurnalnya silahkan cari yang ada 2 tulisannya. Jadi langsung ada tulisan learning environment ini jadi satu kayak gitu. Biar ada tulisan showing map-nya. Biar bisa di previous and next gitu. Selanjutnya kita next dulu, kita cari kalimat. Nah, sama kayak tadi Bapak Ibu. Basicnya sama. Kita masukkan kata kunci, kita cari kalimat, lalu kita citasi. Oke, site Facebook. Oke. Ini kurang tepat karena dia membahas Facebook. Oke, kita cari lagi. Ulang, kita cari yang ada learning environment. Oke. Ini adalah, ini bisa. Performance. Kita cari kalimatnya, kita copy. Setelah itu kita bawa ke template.
Nah, ini kan kita sudah menuliskan menurut nih Bapak Ibu. Kita paste di setelah menurut. Lalu kita translate dulu. Karena kita sebelumnya sudah berbahasa Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bawa dia ke bahasa Indonesia dulu. Kita blok, lalu kita translate. Kalau di saya masuk ke review, language, translate, selection. Oke, kita tunggu dulu translatornya. Kita rubah ke bahasa Indonesia, lalu kita insert. Nah, di sini sudah ada langsung menurut bla 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 dalam lingkungan belajar online, tujuan hidup, nilai didistribusikan ulang dan ini dampak pada kinerja akademik. Nah, anggap saja kalimat ini sudah kita sitasi. Maaf, anggap saja kalimat ini sudah kita parafrase. Selanjutnya kita sitasi. Kalau sitasi di depan, Bapak Ibu bisa arahkan kursor di setelah menurut. Di setelah menurut ini kita arahkan kursor ke situ, kita klik gitu nggih. Terus kita masuk ke reference. Setelah ke reference, kita insert citation. Setelah insert citation, go to Mendeley. Nah, langsung terarahkan. Tinggal kita cite, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Menurut Bapak Ibu, kalau seperti ini penulisan citasi di depan, apakah benar? Benar atau tidak nih Bapak Ibu? Kalau penulisan citasi di depannya kayak gini. Kayaknya tanpa kurung deh, Mbak. Oke, kayaknya tanpa kurung gitu, nggih. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang menjawab, salah Bu Nuni. Iya, memang. Ini salah Bapak Ibu. Jadi benar kata Bu Maya tadi tanpa kurung. Jadi untuk penulisan citasi yang ada di depan, author itu ada di luar kurung, dan yang dikurung itu hanya tahunnya. Pasti kalau semisal Bapak Ibu biasanya dihapus kurungnya, pindahkan ke sini, gitu nggih. Jangan nggih Bapak Ibu. Di sini kita nggak boleh manual. Kita pakai cara seperti ini. Langkah pertama, Bapak Ibu copy dulu nama autornya. Di copy nama autornya, lalu kita paste di setelah menurut. Jadi di paste di sebelum kurung, gitu nggih. Kita paste. Nah, jadi ada dua autor nih Bapak Ibu, Kozak yang ada di luar dan Kozak yang ada di dalam. Untuk menghapus Kozak yang ada di dalam kurung ini Bapak Ibu, silahkan diklik satu kali aja Kozak yang ada di dalam kurung. Nah, dia akan terblok sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu kita blok, tapi klik kiri satu kali aja. Di bagian atas reference tadi, yang awalnya insert citation, dia berubah menjadi edit citation. Tinggal diklik edit. Nah, muncul pop-up seperti ini. Kalau tadi kita mau mencari atau mencari referensi citasi itu kan ke Goto Mendeley. Ini Bapak Ibu jangan ke Goto Mendeley, tapi diklik lagi nama autornya. Atau kita klik lagi kozaknya. Diklik, nah akan ada turunan seperti ini. Tinggal diklik suppress author, baru kita oke. Gitu nggih. Nah, dia akan hilang kozak yang ada di dalam kurungnya, tinggal menyisakan tahunnya. Jadi untuk langkahnya, saya ulangi lagi nggih. Bapak Ibu klik kozak yang ada di dalam kurung, lalu klik edit citation yang ada di atas, klik lagi kozaknya, nama dari autornya, suppress author, lalu oke. Selesai. Gitu. Jadi, dia akan tetap hidup seperti ini, Bapak Ibu. Mbak Sampai di sini, nggih? Manifa, Ya. misalnya yang satu citasi ini ada beberapa ada Multiple beberapa citasi. citasi. Iya, misalnya ada 3 yang menggunakan kata yang sama. Gimana caranya itu menggabungkan? Gimana caranya? Oke. Yang Iya. pertama, kalau semisal kita multiple citasi gitu, nggih? Iya, betul. Kita ambil dulu, semisal ini saya mensitasi dulu nggih Bapak Ibu. Jadi kita mendapatkan kalimat ini di kalimatnya Yiwang. Kita say dulu. Lalu kita mendapatkan juga kalimat ini di jurnal lain punyanya
Blanska. Terus kita dapat lagi di kalimat orang lain. Jadi ini dengan catatan Bapak Ibu sudah membaca terlebih dahulu jurnal-jurnalnya. Jadi semisal waktu luang nih, Bapak Ibu baru nunggu kereta, Bapak Ibu baru nunggu jemputan suami gitu nggih. Silahkan kalau mau baca jurnal itu dipersilahkan. Nah, semisal kita sudah menemukan kalimat ini di punyanya Wang. Lalu kita baca lagi mengenai learning environment, kita menemukan di jurnalnya Divjak. Lalu menemukan lagi di jurnal Silva. Atau dengan kasus, Bapak Ibu mau mensitasi yang ada di punyanya Wang, tapi dia juga mengutip punyanya Divjak dan Silva. Contohnya kayak gini tadi. Ada kutipan, bentar, ada sitasi di dalam sitasi gitu nggih. Oke, ini contohnya ini. Ada sitasi di dalam sitasi. Nah, dia punyanya Kozak itu nyitasi punyanya Kerten dan Singturman. Nah, semisal Bapak Ibu mau mensitasi punyanya mereka berdua, otomatis kan nanti sitasinya jadi 3 nih. Punyanya Kozak, punyanya Kerten, punyanya Sing and Turman. Caranya sama kayak tadi, Bapak Ibu sitasi ketiga-tiganya. Untuk penulisannya nggak boleh seperti ini. Tinggal kita blok aja sitasi itu. 3 sitasi itu kita blok. Yang awalnya edit, insert, jadi merge. Tinggal kita merge. Selesai. Gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu tidak perlu menghapus tutup kurung buka tuh kurung gitu nggih, tinggal menggunakan ini merge citation. Caranya di blok semua citasinya, lalu kita klik bagian merge citation. Seperti itu Bapak. Ada pertanyaan lagi? Sampai di sini Mantap. Sih, Mbak. Bu. Makasih Mungkin Mbak bisa Nipa. diulangi lagi, Pak. Sama-sama. Ya. Kita ulangi yang mananya? Yang Merge. itu tadi, ya. 3 Mulai citasi. tadi apa namanya untuk masuk apa namanya untuk penulisnya begitu, Mbak. Oke. Mungkin Nah, saya akan mencontohkan kalau semisal kita mengambil sitasi di dalam sitasi gitu ya Bapak Ibu. iya iya iya. Oke, kita ambil dulu jurnal lain. Oke, kita ambil dulu. Mungkin kita cari yang ada sitasi dalam sitasinya. Oke, ini punyanya Desong. Ini dia mensitasi punyanya Levi, Stossel, Imhe, Barbarino, dan lain-lainnya. Oh, kalau ini kita tidak bisa klik Bapak Ibu. Bentar, kita cari yang bisa diklik. Oke, ini juga nggak bisa. Bentar, learning. Ketahuan di mana Mbak Nipa dia tidak bisa Mbak? Ini tadi nggak ada. Biasanya kalau bisa diklik itu akan berwarna biru. Jadi langsung ngelink di bagian bawah. Itu Bapak. Kita cari dulu. Semoga ini bisa. Oke, biasanya. Nah, biru seperti ini. Kalau kita klik, ini dia nanti akan ngelink. Tuh, akan ngelink langsung ke reference bawah. Jadi, semisal nih, saya akan mencontohkan Bapak Ibu. Kita ambil yang ini. Kalimat ini. Punyanya Patricia, ini dia mengambil juga punyanya Crawford sama Hodges. Kita copy dulu gitu nggih. Sampai selesai. Terus kita masukkan ke template. Nah, anggap saja ini sudah kita parafrase. Kita sitasi dulu punyanya Patricia. Karena kita sudah memiliki jurnalnya. Caranya kayak tadi, insert citation, go to Mendeley. Nah, dia langsung akan ngelink punyanya Patricia. Kita cite atas. Lalu untuk yang selanjutnya, punyanya Hughes tadi gimana? Punyanya Hughes sama Crawford gimana? Nah, kita klik dulu satu persatu. Kita harus memasukkan dia ke Mendeley kita dulu. Jadi kita harus nyimpen referensinya Crawford sama Hughes ini ke Mendeley-nya kita. Caranya klik aja punyanya Crawford dulu.
Nah, dia langsung ngarahkan ini Crawford. Di bagian belakang itu pasti akan ada doi-nya, Bapak Ibu. 10.370. Nah, ini kita copy, kita blok. Oke, kita copy. Lalu kita masuk ke My Library, kita add entry manually, Bapak Ibu. Kita clear dulu. Kita klik add entry manually. Nah, tipenya jurnal, kita scroll ke bawah. Terus kita masukkan doi-nya tadi. Nah, tadi kan ke Mana itu entry manual, Bu? ada di sebelah kanan atas, segitiga Hmm. terbalik. Oh iya iya. Iya. Nggih. Apa itu? File, Add, file. bukan, add entry manually, Bapak. Oh iya. Coba lihat klik. Boleh lihat. Diklik segitiga kecil bawah ini, Iya. pilih add Oh, entry manually. oh iya, siap, siap. Oke. Terus kita ada pop-up seperti ini, turun ke bawah. Kita klik bagian DOI-nya. Bapak Ibu paste, tadi kan kita sudah mengcopy doi. Tinggal kita hapus yang tidak perlu. Selanjutnya di look up. Bapak Ibu look up. Nah, sudah sukses nih look up-nya. Tinggal di save. Nah, dia akan masuk di paling atas. Bentar, kita scroll dulu paling atas. Oke, kita edit. Nah, ini ada di paling atas. Tapi kok autornya nggak keluar nih Mbak Hanifah. Oke, kita buka dulu. Kita klik lagi, kita search lagi. Atau kita look up lagi. Tetap autornya nggak masuk. Oke, kalau seperti itu, kita harus copy paste manual. Jadi autor ini, nama autor ini, kita copy paste manual. Takutnya kalau ini kita tidak copy paste, dia di daftar pustaka kita jadi jelek. Tuh, sebentar, agak susah nih Bapak Ibu. Kita copy Crawford ini, lalu kita masukkan ke My Library tadi. Nah, ini author ini kan kosong nih Bapak Ibu. Kita masukkan di sebelah kanan metadatanya. Paste. Oke, selesai. Nah, dia sudah ada. Jika dia sudah ada seperti ini, tinggal kita citasi. Atau kalau enggak, kita masukkan dulu semuanya. Kita masukkan yang satunya tadi, punyanya Hotges. Tinggal kita scroll ke atas, punyanya Hotges tadi. Kita klik lagi, punyanya Hotges. Nah, ada nih. Tinggal kita, oke, dia tidak ada doi-nya, tapi ada URL-nya. Coba kita copy URL-nya. Terus sama kayak tadi, ke My Library lagi, segitiga kebalik, add entry manually. Tapi ini selanjutnya kita nggak copy di doi-nya. Nggak pastekan di doi, tapi di URL-nya. Oke, kalau seperti itu, nah kita nggak bisa kalau ternyata dia nggak punya doi Bapak Ibu. Kalau seperti itu boleh Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu skip karena kita tidak akan bisa mensitasi punyanya dia. Kalau kita mensitasi nanti eh, daftar pustaka kita jadi jelek karena nggak ada autornya, nggak ada keterangannya gitu. Setelah itu kita citasi aja berarti punyanya Crawford. Setelah kita citasi, kita masukkan. Kita citasi punyanya Crawford. Insert citation. Go to Mendeley. Punyanya Crawford ini kan paling atas Bapak Ibu. Kita klik dulu yang bawah. Baru di paling atas. Terus kita cite. Oke. Jika sudah seperti ini, baru kita merge. Kita klik, jadi kita merge gitu nggih Bapak Ibu. Kita blok kedua citasinya. Selanjutnya setelah kita blok, kita klik bagian merge citation kayak tadi. Nah, dia akan otomatis tersesuaikan. Untuk penulisannya Bapak Ibu, dia akan berubah nih. Padahal tadi kita awalnya mensitasi punya Patricia, tapi Patricianya jadi di belakang. Kenapa seperti ini? Dia akan menyesuaikan dengan style yang Bapak Ibu gunakan. Karena kita menggunakan APA gitu nggih Bapak Ibu. Jadi dia akan langsung menyesuaikan dari apa namanya? Abjadnya. Dia tersesuaikan. Abjad yang awal dia akan ada di awal. Kalau kita pakai
style yang lain, mungkin dia akan menyesuaikan dari tahunnya, mungkin dia akan menyesuaikan dari pertama kali kita citasi. Nah, itu sesuai dengan apa yang kita gunakan Bapak Ibu untuk style penulisannya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Kalau setelah kita merge kok ada, loh kok beda ini, berubah kok Patrician jadi di belakang. Nah, itu karena itu Bapak Ibu. Karena dia langsung menyesuaikan dengan style yang kita gunakan gitu. Sampai di sini pertanyaan? Mbak. Iya, Tanya, Mbak. boleh Ibu. Ini tadi kan contohnya yang tadi ada URL nggak ada doi-nya itu kalau misalnya kita punya buku Mm-mm. kan bisa juga Mbak. Misalnya dari Nggih. buku itu berarti kita juga harus input manually dulu. Iya, untuk buku kita add entry manually. Oke, ya. Nggih. Makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mbak Hanifah, Bisa untuk nanya. Oke, ini bibliografinya Mbak gimana? yang langsung daftar Bibliografi. pustakannya. Iya, Nanti setelah bibliografi. ini, setelah Oke. ini akan saya demonstrasikan. Pak Ahmad bagaimana? Itu yang di menu referen yang insert citation itu berubah sesuai dengan itu ya, dengan kondisi. Karena kan merge citation, insert citation, sama Betul, apa betul. lagi tadi? Betul, betul. Sesuai dengan apa yang akan kita gunakan. Kalau kita di tampilan awal, Bapak Ibu, itu akan insert citation. Kalau kita mau edit gitu, nggih, kita klik nama autornya atau citasinya, dia akan berubah menjadi edit. Kalau kita blok, dia akan berubah menjadi merge. Gitu. Oke, Jadi makasih. akan tersesuaikan. Nggih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Aman? Oke, saya anggap aman. Sekarang Ya, aman aman Mbak. Bu. Nanti kalau Insya Allah. praktek biasanya. Oke, Lanjut Bu sekarang lagi di bagian online learning-nya. Mbak Hanifah, nggih. kalau memasukkan dari Mendeley site bisa juga kan? Bisa, bisa. Tinggal kita Hmm. klik Mendeley Site ini. Mohon maaf Bapak Ibu, Iya. karena di laptop saya tidak ada Mendeley Reference Manager, jadi saya tidak bisa mencontohkan. Oh begitu. Oke, karena Ya soalnya berbeda laptop. Oke, ya gimana Bapak? biasanya masuk kalau saya ambil itu biasanya langsung ke Mendeley site karena ada Oke, mungkin Nje. ya. Perbedaannya kalau di Mendeley Site itu kita harus mungkin men-searchkan lagi. Jadi kalau kita klik Mendeley Site gitu, nggih, akan ada muncul di sebelah kanan, nggih Bapak. Nah, Betul. Ya kita search akan lagi. Iya, kita harus search lagi gitu. Tapi Iya. kalau di Mendeley Desktop itu kita tidak perlu search karena sudah langsung nge-link. Itu bedanya Mendeley Site dengan Mendeley Desktop dengan Reference Manager Bapak Ibu. Oh, Gitu. Nggih, baik, tapi makasih. tapi untuk pemakaian ini tergantung Bapak Ibu nggih. Lebih enak pakai yang Mendeley Desktop, silahkan pakai desktop. Lebih enak yang MRM atau Reference Manager Mendeley Site, silahkan pakai yang Mendeley Site gitu. Jadi menyesuaikan enaknya Bapak Ibu pakai yang mana. Gitu. Ada pertanyaan Izin Mbak, lagi? Iya, ya, Bapak. Iya. mumpung lagi bahas reference manager. Iya. Kalau pengalamannya Mbak Hanifah dan teman-teman di rumah Scopus, Mm-mm. itu kalau double penggunaan gini gimana Mbak? Artinya satu pakai desktop, satu pakai reference manager, atau mending milih salah satu aja gitu? Makasih Mbak. Iya. Untuk penggunaan Bapak Ibu ini bisa keduanya. Jadi di satu laptop itu bisa kita gunakan reference manager, bisa kita gunakan Mendeley dengan catatan, ada catatannya nih Bapak Ibu, harus akun yang sama. Jadi antara Mendeley desktop dan reference manager itu di akun yang sama. Kita bisa gunakan itu untuk mensinkronize. Itu diperbolehkan. Jadi itu juga bisa membantu kita kalau ada file-file kita di Mendeley Desktop itu yang crash, nah itu kita bisa synchronize dengan reference manager. Gitu. Jadi, tapi ada tapinya Bapak Ibu, kalau saat penulisan silahkan gunakan salah satu. Kalau Bapak Ibu pakai Mendeley Desktop, desktop terus, reference manager terus. Tapi kalau di dalam satu device itu ada dua aplikasi itu tidak masalah, asalkan tidak disandingkan dengan Zotero. Nah, itu susah lagi. Soalnya biasanya memang aplikasi itu tidak mau ada duanya. Jadi nggak mau ada yang lain. Cuman pengen dia. Mendeley pun juga kadang suka error kalau disandingkan dengan Zotero. Kayak gitu, Bapak Ibu.
Oh, berarti sama kayak yang nggak bisa digabung sama ENODE juga gitu ya, Mbak ya? Nah, betul, ENODE, betul. Zotero gitu. Betul, betul, Oh ya, betul. oke. Ya, tapi Makasih, kalau Mbak. sama-sama di Mendeley gitu nggih, Mendeley Desktop dan Reference Manager tidak masalah gitu. Karena sebenarnya Mendeley Desktop Manager sama Reference Manager itu hampir sama. Mendeley Desktop itu adalah versi lama, Reference Manager versi baru, cuman kayak gitu. Oke, siap. Makasih, Mbak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau dari ini Mbak, yang kita dapat referensinya dari SciSpace gimana? Mm-mm. Loh, tinggal dimasukkan saja ke Mendeley Desktop, Bapak. Oh, Jadi, di anu nggih. dulu foldernya ya, Iya, jadi kita diisi klik. dulu di desktop ya. Iya, kita simpan Hmm. dulu di Mendeley Desktop. Kalau Iya. SciSpace itu kan bisa kita download filenya, bisa Hmm. kita masukkan lewat DOI-nya. Jadi kita add entry manually, lalu Hmm. kita look up gitu ya, kita simpan cuman metadatanya itu bisa. Atau kalau Bapak Ibu mau download PDF-nya, lalu dimasukkan ke add file ke Mendeley Desktop itu juga bisa. Gitu Bapak kalau dari SciSpace. Makasih ya. Mbak, Sama-sama. Mbak Nggih. mengulang, Mbak. Iya. Kemarin kan Mbak sampaikan kalau misalnya kita pertama itu harus punya database dulu. Mm-mm. Misalnya ada 100 Mm-mm. jurnal. Mm-mm. Ini kalau mungkin case-nya bukan untuk nulis jurnal ya, tapi masih proses, misalnya proses Mm-mm. disertasi gitu. Nah, Mm-mm. kadang itu kan dalam kedepannya diskusi yang awalnya nggak membahas online learning, tapi ada masukan dari dosen, online learning dimasukkan gini-gini. Nah, itu Mm-mm. berarti nanti dari awal harus kita refresh lagi ya, Mbak. Kita Betul. kita list dari 110 menjadi 100 menjadi 110 jurnal misalnya dan sebagainya gitu J, ya. J, J itu bisa Ibu seperti itu. Atau kalau Oke. tidak ditambahkan saja referensinya, Hmm, gitu. Atau jadi kalau jumlah referensi itu tidak berpengaruh apapun, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu saat pencarian ini, bukan pencarian, saat penulisan digital writing ini, pengembangan dari anatominya Bapak Ibu ini, Bapak Ibu masih bisa terus mendownload referensi. Karena referensi kemarin yang kita download itu belum sepenuhnya atau tidak sepenuhnya itu masuk ke digital writing atau bisa kita gunakan. Bisa saja kita menemukan kata kunci baru. Nah, itu yang akan mengharuskan kita untuk mencari referensi lagi. Gitu, Ibu. oke. Berarti tidak masalah hanya ditambahkan saja ya, Nggak terus apa-apa. nggak gini. Oke, Nggih. makasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin ini step terakhirnya di dalam digital writing adalah insert bibliografi. Nah, kita arahkan ke reference, tapi sebelumnya Bapak Ibu saya note dulu nggih. Cara ini bisa Bapak Ibu gunakan yang tadi saya lakukan itu. Jadi Bapak Ibu dari kalimat utama mencari kalimat kata kuncinya. Lalu selanjutnya mencari dia ke Mendeley Desktop, lalu merangkai dia jadi satu paragraf gitu, nggih. Itu bisa Bapak Ibu gunakan di bagian introduction. What is known, what is unknown, who and why. Silahkan di copy, dimasukkan ke template ini semuanya. Gitu. Jadi kalau semisal di dalam template ini, di dalam introduction ada 14 kalimat utama, bisa diusahakan dia menjadi 14 paragraf atau tidak nanti digabung itu juga boleh. Gitu Bapak Ibu. Jadi caranya sama. Cara untuk melakukannya sama. Ada perbedaan di bagian metode. Nah, kalau metode ini Bapak Ibu, ini kan dari metode, result, discussion, conclusion itu kan biasanya bersumber dari penelitian kita, dari apa yang kita lakukan. Kalau semisal Bapak Ibu tidak mau mengembangkan dia dengan jurnal referensi gitu, nggih, itu boleh. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan dulu metode yang Bapak Ibu gunakan, tuliskan dulu semuanya. Lalu kalau Bapak Ibu mau menyisipkan referensi penguat untuk metode yang Bapak Ibu gunakan, itu diperbolehkan. Tapi caranya nggak sesama dengan introduction. Kalau di introduction tadi kan kita mencari kalimat utama gitu, nggih, harus masuk ke Mendeley, terus kita cari kalimat pendukung gitu. Tapi kalau di metode, Bapak Ibu kembangkan dulu apa yang
Bapak Ibu rasa tuliskan gitu nggih, mau dituliskan. Setelah itu baru mau cari kalimat pendukung untuk metode itu boleh. Mungkin untuk persentase jumlahnya Bapak Ibu citasi di dalam metode result discussion itu dia lebih sedikit daripada introduction. Semisal di introduction untuk mengembangkan satu kalimat utama ini silahkan ditambahkan 2 sampai 4 kalimat pendukung. Otomatis kan 2 sampai 4 sitasi. Sedangkan ada 14, itu kan ada banyak ya Bapak Ibu. Memang persentase terbanyak itu ada di introduction. Mungkin di riset method result discussion itu mungkin hanya method 2 atau 3 itu boleh. Terus result discussion 2 atau 3, nah itu juga diperbolehkan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ngasih citasi juga nggak masalah. Jadi untuk riset method discussion dan result itu opsional. Bapak Ibu boleh berikan, boleh tidak. Cuman memang ada beberapa peneliti yang dia akan memasukkan di result and discussion karena akan menunjang temuan mereka. Jadi peneliti-peneliti penulis itu dia eh, mencari teman untuk mengatakan suatu hal gitu kan. Kita menemukan sebuah penemuan gitu nih Bapak Ibu result. Nah, kita cari teman nih. Oh, ternyata dia juga menemukan hal yang sama. Kita gandeng itu untuk sebagai pendukung. Nah, itu diperbolehkan. Dengan catatan kalau Bapak Ibu menemukan hal yang sama gitu. Tapi kalau enggak usah dicari-cari. Gamepon kayak gitu aja. Gitu. Lalu bagian conclusion itu sama sekali tidak boleh adanya citasi Bapak Ibu karena ini kan berisikan dengan hasilnya Bapak Ibu gitu nggih. Hasilnya terus kesimpulan dari penelitian. Jadi itu pure dari Bapak Ibu, nggak boleh adanya citasi atau kalimat pendukung. Kalau bagian literatur review, Mbak? Literatur review, oke. Untuk Iya. literatur review memang di sini tidak ada, nggih, Bapak. Cuman nanti ada beberapa jurnal mungkin yang akan meminta literatur review. Bapak bisa mencantumkan dia di file yang lain. Itu kalau mau disitasi boleh, ada sitasinya boleh. Cuman jangan dimasukkan jadi satu dulu. Silahkan Bapak Ibu membuat literatur review di dokumen yang lain karena ada beberapa jurnal yang dia tidak meminta literatur review, ada juga yang meminta tapi di file terpisah, ada juga nanti yang meminta tapi dijadikan satu di manuskrip. Jadi nanti tergantung dari jurnal tujuannya Bapak Ibu. Jadi kalau mau menyiapkan literatur review dari sekarang, silahkan siapkan di file yang berbeda. Gitu Bapak. Adanya citasi diperbolehkan. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke bibliografi gitu nggih. Nah, ini juga ada acknowledgement nih Bapak Ibu. Acknowledgement ini adalah ucapan terima kasih. Ini biasanya ditujukan ke instansi. Tidak ada nama. Jadi langsung instansi Bapak Ibu. Selanjutnya reference. Nah, reference ini kita hapus dulu gitu nggih. Kita arahkan kursor ke reference. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal insert bibliografi. Ini yang ada di atas ini. Tinggal di insert. Nah, dia akan otomatis keluar Bapak Ibu. Untuk bibliografi, hanya satu kali klik. Boleh di awal, boleh di akhir. Kalau Bapak Ibu di awal, gitu nggih, setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan maksud saya capek gitu nggih nantilah mau saya lanjutkan besok lah gitu terus Bapak Ibu close nih Word-nya Bapak Ibu matikan laptopnya hari berikutnya Bapak Ibu menambahkan citasi lalu mau memunculkan bibliografi jangan di-insert lagi. Kenapa seperti itu? Karena dia langsung otomatis keluar. Kalau Bapak Ibu menambahkan sesuatu atau menambahkan citasi di atas gitu nggih di introduction di bagian reference akan tertambahkan secara manual. Itu mungkin kita coba dulu ya Bapak Ibu. Kita ganti menjadi IEEE biar tahu gitu ya jumlahnya ada berapa. Ada 7 jumlahnya, referensinya. Otomatis di bagian citasi juga ada 7. Nah, coba kita tambahkan gitu ya Bapak Ibu. Di sini coba kita ngasal aja. Tambahkan citasi. Teman ini saya ngasal nggih. Nah, di sini ada 8. Otomatis di bagian bibliografi bawah juga akan tertambahkan 8.
Gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu sudah mengklik insert bibliografi di awal, kalau Bapak Ibu mau melanjutkan, nggak usah diklik lagi. Takutnya nanti akan ada penumpukan atau duplikat. Bibliografinya ada 20, citasinya cuma 10. Kayak gitu. Saran kami memang untuk insert bibliografi itu ada di akhir. Jadi silahkan Bapak Ibu selesaikan dulu nih mensitasi semuanya dari introduction, research method, result, discussion gitu nggih. Baru kalau sudah selesai semuanya, baru di insert bibliografi. Gitu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Izin Mbak, Izin Mbak. mungkin tadi di apa ya di awal tadi Mm-mm. bagian kedua ya, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, Yang yang mana bagian Bapak? yang tadi yang belum diisi itu, mungkin bisa di ada itu. Yang belum diisi ini? Ya, nah Riset. ya, ya. Oke, untuk riset method, kan tadi kan kita mengisikan bagian introduction. Introduction itu terdiri dari 3 hal. What is known, unknown, dan how and why. Silahkan Bapak Ibu copy paste semua yang ada di anatomi Oh, itu. Masuk ke sini semuanya dulu. Otomatis di sini akan ada banyak kalimat utama. Kalau di sini kan saya hanya ada 5. Karena saya hanya mengcopy paste bagian what is known. Gitu. Jadi selanjutnya Bapak Ibu silahkan copy paste semuanya. Dari anatomi itu, what is known, unknown, how and why, di copy paste di bagian introduction. Selanjutnya di bagian riset method itu sama juga kita copy paste di bagian anatomi, kita masukkan ke bagian riset method gitu nggih. Selanjutnya Bapak Ibu kembangkan sendiri karena riset riset method itu kan dari penelitian kita gitu nggih Bapak Ibu. Jadi silahkan dikembangkan sendiri riset metodnya, dituliskan. Mungkin kalau di dalam anatomi dia belum spesifik tempatnya, sampelnya, populasinya bisa dituliskan secara rinci di bagian metode ini. Selanjutnya, Bapak Ibu kalau mau mensitasi gitu nggih, atau mau mencari kalimat pendukung, mungkin bisa mencari dari jurnal yang menggunakan metode yang sama. Jadi diambil dari metodenya mereka. Bapak Ibu bisa citasi seperti tadi. Jadi cari jurnalnya dulu, klik insert citation, lalu citasi di bagian mana yang ingin Bapak Ibu sertakan kalimat pendukung. Untuk discussion dan result sama juga. Kalau di anatomi itu kan kita di bagian result hanya mengcopy paste bagian keterangan tabel. Di sini Bapak Ibu silahkan masukkan semua hasilnya. Tabelnya dimasukkan semuanya, keterangannya juga gitu nggih. Nah, kalau di template kami result discussion ini menjadi satu Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti result. Jadi tabel-tabelnya di atas dulu di-insert semuanya, lalu kita berikan keterangan-keterangan singkat, lalu di bawahnya silahkan diberikan discussionnya. Jadi penjelasan secara detailnya dari result kita seperti apa. Itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau memberikan citasi, mungkin bisa di bagian discussion-nya. Kita bisa mencari jurnal-jurnal yang hasilnya itu sama dengan jurnal kita. Jadi kita bisa jadikan dia sebagai pendukung. Tapi kalau tidak ada, nggak usah dicari. Jadi untuk metode result discussion itu opsional. Boleh ada, boleh tidak citasinya. Karena memang jumlah citasi terbanyak itu akan ada di bagian introduction. Gitu, Bapak. Aman, Ge? paham. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada Izin Mbak, pertanyaan? ya Boleh, silahkan. Tadi Mbak Bapak. tadi nyambung yang ke apa ke bawah ya yang Mm-mm. terkait bibliografi tadi. Ha-ha. Nah ini Mbak, kalau untuk yang artikel dengan penulisnya lebih dari satu Mbak, Mm-mm. itu bisa nggak Mbak untuk apa merge reference gini Mbak? Jadi Nggak kan bisa. dibuka di laptop yang berbeda ya, betul file Mm-mm. kita sama ini. Itu Mm-mm. pernah nggak punya pengalaman kayak gitu Mbak? Merge reference. Heeh. Jadi kan misalnya ini saya nulis ini dengan Mbak Hanifah gitu. Mm-mm. Nah saya kan buka di laptop saya nanti seperti ini nih. Terus Mm-mm. Mbak Hanifah, terus saya kasih kirim ke Mbak Hanifah Mm-mm. nambahin referensi lain gitu misalnya. Mm-mm. Ya itu nanti caranya merge untuk referensi yang berbeda dengan database Mendeley yang Sama. seharusnya bayangan saya berbeda ya. Oke. Itu pernah punya pengalaman Bagaimana? kayak gitu nggak? Oke, pernah. Nah, Jadi semisal ya. kuncinya itu disitasi. Jadi kalau kita penelitian gabungan gitu nggih Bapak Ibu, kita ada kelompok gitu nggih Ya, dari Bapak. penelitian gabungan betul Mbak. Ya, Nggih, nggih. Jadi dari Bapak
semisal menuliskan dari introduction atas gitu nggih, variabel satu gitu nggih. Lalu saya lanjutkan nih memasukkan dari variabel keduanya kayak gitu. Sebenarnya itu Iya, nggak perlu di merge Bapak, tinggal dimasukkan aja nggak masalah karena mungkin referensinya pun juga akan berbeda karena database Mendeley-nya berbeda. Tapi betul, kalau betul. semisal, nggih, tapi kalau semisal dari saya nggak saya langsung masukkan gitu nggih, saya berikan ke Bapak mentahannya, asalkan Nah, citasinya ini masih aktif, saat kita insert bibliografi itu juga akan langsung muncul. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, mungkin saya contohkan aja ya biar enak. iya, iya, Bu. Iya, Nggih. Mbak. Betul. Nah, di sini saya punya paper punya teman saya di sini. Nah, betul. Tadi Mbak Sudah jadi. jelaskan. Dan ini ada citasinya masih aktif. Tanda citasinya aktif adalah, nah ini ada item-itemnya. Semisal saya Oke, mau memasukkan ini, punya teman saya ini, ke manuskrip yang saya buat. Saya copy nih. Saya paste di manuskrip saya. oke, Di pastenya jangan pakai keep text only atau paste klik kanan terus ini nggih Bapak Ibu, tapi paste biasa aja. Ctrl V. Nah, oke, kenapa kok paste Ctrl V? Karena dia yang akan menjaga citasi. Jadi kita jaga citasinya oke. ini. Nah, Hmm, selanjutnya kalau Bapak Ibu mau insert bibliografi gitu nggih. Kan kalau kita sudah menginsert tinggal kita refresh. Tinggal kita refresh. Nah, dia akan ada bukan tools, akan ada pop-up seperti ini. Kelihatan nggih Bapak Ibu pop-up kecilnya. iya, iya, kelihatan, Mbak. Ada tulisan import reference. Nah, karena saya tidak memiliki referensi teman saya, kita harus ada persetujuan. Tinggal kita oke aja. Tunggu dulu, dia langsung akan masuk. Nah, dia langsung akan bertambah. Jadi Bapak Ibu jangan insert bibliografi, tapi caranya silahkan Oke, filenya Mbak. itu, manuskripnya, naskahnya, di copy, pastekan punyanya kita dengan catatan citasinya masih aktif, tinggal kita klik refresh ini. Dia Oke, akan oke. mengupdate gitu. Dan tadi perizinan tadi juga akan masuk ke dalam Mendeley kita. Sebentar, saya Oh cari. ya? Nggih, Oh iya, iya. Bapak. Dia akan masuk dalam bentuk metadata. Aduh, ini karena Oke. tercampur. Nggih. Nah, ini, seperti ini, kayak ini. Nah, ini punyanya teman saya yang masuk ke import ke Mendeley saya saat saya izinkan tadi. Nah, ini masuk hanya Oke. metadata. Gitu. Ya, Jadi ya. kalau semisal metadata itu kan kita tidak bisa buka klik dua kali, nggih. Cuman kita sudah karena sudah dapat bukan referensinya, sudah dapat kalimatnya, jadi aman. Gitu, Terus Bapak. gimana kalau nambah Oke. anunya, Berarti PDF-nya? Kalau nambah PDF-nya kita nggak bisa, karena kan ini metadata. Bisanya metadata. kita view research ini, Bapak Ibu. Nah, kan ada PDF, ada metadata nih tadi. Kita view research, nah kita akan dihubungkan ke datanya, tinggal kita akses PDF. Nah, ini kan biasanya kalau akses PDF ya institution kan berbayar, nggih. Kalau ini dia open access, dia mungkin di sini akan ada tulisan PDF, tinggal bisa kita download. Jadi Ya. Bapak Ibu berangkatnya dari ini, view research catalog. Kalau Bapak Ibu punya metadata, tinggal diklik Oke. aja, heeh, terus di metadatanya diklik view research catalognya, gitu. Mbak, ini dengan catatan teman saya juga pakainya Mendeley desktop Betul. juga ya, Mbak ya? Nah, Heeh. boleh Mendeley desktop, boleh Atau Mendeley reference. reference Asalkan, manager. nggih, Oh, asalkan file yang dikirimkan ke kita itu citasinya aktif, gitu. oh, asalkan statusnya aktif. Oh, Betul. siap, siap. Oke, Mbak, nanti tak coba ya. Makasih, Mbak. Oke, siap. Nggih. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Tapi nanti kita tidak kena anu ya, gitu, plagiasi. Kenapa? Enggak dong, karena kan Hmm, ini gabungan. Saya dan teman hmm. saya, penelitian gabungan gitu, nggih. Jadi Oh, iya. manuskripnya akan jadi satu. Otomatis teman saya pun juga pasti sudah memparafrase, gitu. Oke. Aman. Mbak Nipa nanya, Eh, itu kalau Ada pertanyaan lagi? Boleh? itu kan yang Mohon mohon maaf, yang Bapak suaranya putus-putus. Bapak diperhatikan suaranya PD, putus-putus. ada doinya. Oke, oke, bentar saya ganti wifi-nya dulu Oke, berarti. boleh, boleh.
Bagaimana, Bapak? Oke, cek. Kedengaran Mbak Hanifah? Oke, Halo? terdengar? Ya. Iya. Itu kalau ini kan yang ada apa namanya PDF-nya, ada publishernya, jadi bisa bisa kalau disitasi bisa bisa langsung connect. Gimana kalau umpama yang kita kalau umpama yang kita yang kita kutip itu tuh websitenya organisasi umpama umpama MUI karena bidang saya keislaman. Mm-mm. Nah, dia cuma punya pengarang dengan URL. Itu bisa nggak masuk ke Mendeley ini? Bisa lewat add entry manually, Bapak. Ya, jenisnya apa itu, Pak? Web page. Web page ya? Heeh. Tipenya web page. Gitu. Tapi jangan terlalu banyak nggih, Bapak. Satu aja. Itu kalau jurnal Scopus nggak jangan banyak ya? Jangan banyak. Jadi Oh. prosentasenya kan 80% harus dari Scopus. 20% itu dari mana saja. Salah satunya web page, buku, statut undang-undang. Nah, itu kita jadikan semua dia jadi satu kesatuan di 20%. Jadi kalau misal Bapak mau pakai web page jangan terlalu banyak. Kalau dari Mbak, dari Sinta Dari yang situ non Scopus, nanti tetap non masuk Scopus. ke presentasi yang 20%. Oh iya, iya. Begitu ya. Nggih, gitu. Non Scopus ya. Iya, iya. Jadi dari non Scopus itu semua masuk ke persentase 20%. Oleh karena itu kenapa jangan terlalu banyak? Karena itu. Berapa banyak Mbak referensinya kalau biasanya di Scopus itu? Minimal 30, Bapak. 30 ya. Oke. Iya, minimal Kasih Mbak. 30. Injek. Ada pertanyaan lagi? Aman, Bapak Ibu. Setelah ini mungkin akan saya kirimkan template contoh ini ke WA gitu nggih. Nanti kalau misal Bapak Ibu sudah mulai mencoba gitu, kalau ada kendala bisa langsung tanyakan saya dan Mas Novan gitu. Untuk Bapak Ibu yang mau mengirimkan anatomi gitu nggih, saya dan Mas Novan juga bersedia kalau semisal dikirimi gitu nggih. Silahkan kalau belum selesai diselesaikan dulu anatominya. Kalau mau dikonsultasikan dengan kami, boleh juga Bapak Ibu dikirimkan saja ke saya ataupun Mas Minta Novan. rekamannya juga ya Mbak. Boleh. Rekaman, oke. Mungkin untuk rekaman Bapak Ibu bisa cek secara berkala nggih. Setelah semisal hari ini kita webinar, paginya silahkan dicek karena untuk linknya itu sama, cuman kita akan upload di drive tersebut gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi Mbak Mbak Hanifah. nanya Mbak. Boleh, boleh, boleh. Kalau itu tadi kan nggak boleh pakai AI ya, harus sendiri. Gimana Mm-mm. kalau AI-nya itu kita idenya saja, cuman kalimatnya kita bikin sendiri gitu ya. Boleh. Kita Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai AI, kuncinya itu ada di parafrase. Wajib hukumnya Bapak Ibu memparafrase. Jadi kalau semisal udah stuck beneran, aduh Mbak Anifah, aku udah nggak bisa nih berkata-kata lagi membuat kalimat indah gitu, nggih. Bapak Ibu minta tolong AI, Bapak Ibu ambil intisarinya aja. Yang penting kan udah ada pemantiknya nih dari AI. Tinggal ya. Bapak Ibu bahasakan lagi dengan bahasa Bapak Ibu gitu. Nah, Oke. izin Mbak. Iya, Nah, ketika boleh. misalnya kita sudah berusaha untuk parafrase, tetapi pada saat di tes Turnitin ternyata masih tinggi apa namanya hasil Turnitinnya. Bagian Bagaimana jalan keluarnya? Oke, kalau tetap seperti itu memang kita harus parafrase ulang bagian-bagian yang dia masih terdeteksi tinggi. Nah, itu ini nggak bisa kita lawan Bapak Ibu kalau sudah tinggi seperti itu karena di jurnal itu punya aturan tertentu. Untuk Eh, Turnitin biasanya di kuartil 1-2 itu maksimal 10%, di kuartil 3-4 itu maksimal 15%. Gitu. hmm. Berapa tadi maksimal anunya Mbak? Untuk Kuartil Q1 berapa? 1-2 Q1 Hmm. 10% maksimalnya. Jadi satu Oh, dua itu 10%, 3-4 itu 15%. oh iya, iya. Siap, Ada siap, siap. pertanyaan lagi? Mbak yang Mungkin 10% aja Mbak sebentar itu Mbak.
Gimana? lanjut Pak Abang. Oke, gimana Pak Ambang? Ya, tadi yang 10% itu Mbak, sebelum 15% yang terdeteksi AI-nya atau yang Turnitinnya, plagiarismenya? plagiarismenya. Oh, Turnitin-nya. Oke, Kalau maksudnya. AI-nya ada data nggak Mbak? Kalau AI itu Kesamaan biasanya dari output AI? Oke, kalau AI itu biasanya di jurnal malah langsung menuliskan tidak boleh adanya AI. Berapa persen pun. Oke, Oke, ada yang siap, siap. mutlak seperti itu. Jadi AI itu hanya untuk keterbahasaan bahasa saja. Contohnya kayak Grammarly itu diperbolehkan karena untuk tata bahasa saja. Gitu. Ya Kalau sih anu Mbak, Mbak, mungkin penggunaan sebentar sebelum dikirim untuk filenya mungkin bisa dilengkapi untuk yang belum lengkap kayaknya tadi Mbak, supaya lebih apa ya, lebih kita pahami lagi untuk Malah sebagai yang saya referensi. kirimkan nanti kosongan, Bapak. Jadi memang Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan Oh anatominya ya. Bapak Ibu. Nggih, Eh, gitu. Gimana Tapi kalau kan Bapak? penggunaan artinya anu begini Mbak, Mbak, Ya? yang ini tadi yang sudah Heeh, diisi, heeh, alangkah bagusnya kalau dikirim juga satu heeh. yang sudah diisi, satu juga yang kosong begitu Mbak, supaya ada Oke, sebagai perbandingan seperti itu Mbak. Ya, oke, ada oke, baik, perbandingan. baik. Ya, ya, Baik, ya. Bapak J. Iya. Baik, nanti akan coba saya dan Mas Novan isi dulu gitu nggih Bapak Ibu. Jadi setelah itu kita kirimkan kalau gitu. penggunaan Mbak ini Pak, penggunaan Penggunaan killbot untuk Wilbot parafrase. sama aja Bapak. Itu masuk ke AI. Hmm. Nggih, Ya. jadi harus manual gitu. Ada pertanyaan lagi? Mintanya Tapi untuk menangkap intisarinya boleh ya? Boleh, boleh. Sari, Menangkap ya. intisarinya lalu kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Bagaimana Pak Yogi? eh, saya mungkin agak telat sedikit tadi gabungnya. Mhm. Mendeteksi AI ini biasanya pakai aplikasi atau website tertentu untuk mendeteksi. Oke, untuk pendeteksi AI biasanya menggunakan Turnitin juga, cuman yang instruktur. Jadi di Turnitin yang instruktur itu akan ada juga pendeteksi AI gitu. Tapi kelemahannya adalah tidak menunjukkan di mana letak yang terdeteksi AI. Kalau di Turnitin yang biasa itu plagiarism, kita kalau sudah dapat hasilnya itu kan akan terblok mana yang dia terdeteksi plagiarism gitu nggih. Tapi kalau yang di Turnitin AI ini hanya menyatakan prasentasenya saja, tidak memperlihatkan bagian mana yang terblok. Dan itu pun juga Turnitin yang instruktur yang biasanya dimiliki oleh universitas. Seperti itu, Bapak. Mbak, emang Turnitin yang di yang di Scopus ini ada beda-bedanya ya? Oke, kalau yang kami miliki masih yang repositori yang belum ada AI-nya, Ibu. Cuman biasanya kalau dari reviewer-reviewer jurnal itu memang sudah yang Turnitin yang sudah ada AI-nya, jadi sudah mendeteksi juga AI-nya itu berapa persen. Oleh karena itu, kenapa kok mereka langsung menyatakan bahwa tidak boleh adanya AI? Itu karena itu. Berarti kalau yang milik universitas atau lembaga-lembaga itu masih yang biasa ya, Mbak? Bisa ditanyakan. Mungkin mereka juga bisa pakai yang repositori, maaf, mungkin bisa pakai yang instruktur. Itu bisa ditanyakan di universitas. Jadi tanyanya apakah Turnitin kita sudah instruktur kayak gitu. Oke. Ji, ada lagi pertanyaan? Mbak, itu Di sini kalau Mbak. pakai Turnitin yang misalnya undang-undang nomor berapa itu biasanya kok, padahal kalau undang-undang kan harus sesuai dengan yang ditulis. Itu Sesuai. biasanya kok terdetek Detek. plagiarisme ya, Mbak? Iya, karena kan banyak digunakan gitu nggih Bapak Ibu. Tapi kalau seperti itu nggak bisa kita parafrase juga kan, jadi Ya, dibiarkan saja. oke. Oke. Ya, Mbak. Iya. Gimana Bapak Ambang? Iya, iya, Mbak. Mbak tadi yang ke yang Mendeley tadi Mbak. Heeh. Bisa ke skripnya Mbak Hanifah yang Mendeley tadi. Oke. Biar anu apa Mendelik. belum Ini. terlihat. Buat. Nah ini Mbak, Ini. ini kan asumsi ya Mbak. Beberapa waktu ke depan kan mungkin dah sangat penuh gitu. Dan mungkin kita topik risetnya kadang topik satu, topik dua, topik tiga, topik empat dan seterusnya. Nah ini kan Mbak Hanifah ini kan saya lihat ada folder-foldernya itu di My Library ada AIDA, Nggih. Camp Nggih, 129 nggih, dan nggih. seterusnya itu. Heeh. Nah ini nanti ke depan kira-kira gimana ya Mbak ya untuk kemudian membuat struktur apa nyusun
merapikan Mendeley kita gitu. Apakah memang perlu dibuat folder-folder gini atau ya udah wis langsung di My Library ini aja cukup sebenarnya gitu. Oke. Matur suwun, Mbak. Nggih, sama-sama Bapak. Oke, untuk mau folder-folder ini sebenarnya itu sama aja gitu Bapak Ibu. Karena kan nanti kalau misal kita sudah masukkan semua ke Mendeley, kalau saat kita mencari itu kan basicnya pakai kata kunci dengan search ini. Jadi walaupun dia tercampur jadi satu tidak masalah. Lalu folder ini gunanya untuk merapikan aja, mempercepat kita kalau misal kita mau cari sesuatu hal tentang paper 1 kita atau paper 2 kita kayak gitu. Sebenarnya kalau semakin banyak yang di Mendeley itu juga tidak ada batasannya kalau tidak salah Bapak Ibu. Basicnya Mendeley Desktop ini kan penyimpanan di file manajernya Bapak Ibu, di laptopnya Bapak Ibu. Jadi file yang sudah kita download itu saja nanti yang akan terhitung. File yang ada di Mendeley ini sebanyak apapun dia tidak akan memperberat gitu. Jadi kalau selanjutnya Bapak mau merapikan tinggal dibuatkan folder saja, tapi memang tidak bisa dipindahkan. Jadi ini mau dipindah itu nanti bisanya masuk. Nah, kayak gini. Itu bisa. Tapi kalau misal udah dirasa nggak dipakai, mau dibuang, itu juga boleh. Kalau dibuang, gitu nggih, kita delete, yang hilang cuma di sini. Tapi kalau di penyimpanan asli kita, jadi kemarin sebelum kita masukkan ke Mendeley itu kan kita taruh dia di folder tertentu di dalam laptop. Nah, itu dia tidak akan hilang. Gitu, Bapak. Oh, ini berarti foldernya folder yang di Mendeley aja ya. Iya, Papernya itu yang betul. nyambung ke folder laptopnya berarti ya. Betul, betul. Gitu. Oh, siap-siap. Nggih. Berarti nanti misal nih di nitip satu di foldernya Mbak Hanifah ini ya ada jurnal 1 tuh di beberapa folder. Nah, jurnal A itu ada di manuskrip, ada di new, ada di nitip itu nggak Nggak apa-apa. kopi jurnalnya itu nggak nambah lagi di folder laptopnya berarti ya. Enggak, tidak, tidak. Oh, siap-siap. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Jika aman, silahkan Bapak Ibu melanjutkan apa yang harus dilanjutkan di hari Minggu yang sedikit cerah di Jogja. Gitu, nggih. Mau menuju ke liburan atau lebaran. Lah, ini seharusnya masih ke libur panjang ya Bapak Ibu. Tapi ada tugas gitu, nggih. Silahkan dilanjutkan apa yang mau dilanjutkan. Gitu, nggih Bapak Ibu. Silahkan kalau mau konsultasi lewat WA ada tes ke saya ataupun Mas Novan juga diperbolehkan. Jangan lupa kita punya grup WA ya Bapak Ibu, bisa ditanyakan juga di grup WA seperti itu. Jika sudah tidak ada Izin Mbak pertanyaan, sedikit. mungkin saya akan kembalikan ke Mas Novan. Silahkan Mas Novan. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Bagaimana Bapak dan Ibu? Itu kalau menurut saya itu sebuah mainan baru gitu, dan itu mengasihkan sekali. Saya yakin Luar itu biasa asik Mas. sekali gitu. Iya, Luar biasa Mas. gitu. Masya Allah. Iya. Tambah menantang Oke, kurasa ini Mas. oke Ibu Pak. Iya, oke Bapak Ibu mungkin sedikit informasi, mungkin karena sesi ke-7 besok itu kan bertepatan dengan malam takbiran, nggih, kalau tidak salah gitu, nggih. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Kami ikut di sini, silakan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mungkin apakah ada waktu? Apa kita mungkin mau digeser saja harinya, gitu? Geser Mas. Mungkin digeser kalau aja bisa. Mas. Geser aja, aja nggih. harinya. Baik. Iya. Geser Schedule aja aja. Mas Novan. Oke, siap. Mau digeser persiapan khotib sebelum Idul atau Fitri. sesudah, Bapak Ibu? Mau Termasuk digeser juga sebelum Mas atau- di tanggal 7-nya itu digeser aja dulu Mas. Oke. Karena baru mau pergi makan konro Mas. Sudah, bagusnya Mas Novan. Oke, oke. Baik, berarti kita lanjut lagi tanggal 8 gitu bagaimana Bapak Ibu? Iya, iya, Boleh. boleh Mas. Tanggal 8, boleh ya? Jadi nanti Iya. dari tanggal 3 besok itu tetap kami adakan untuk sesi ke-6 dan nanti kita libur sampai ke 5 hari sampai tanggal 8 gitu nggih Bapak Ibu semuanya? Iya, betul Mas. Karena masalahnya mau makan konro juga Mas. Benar. Benar sekali, kami juga tidak mau mengganggu Bapak Ibu berkumpul dengan keluarga, makan rendangnya mungkin, iya. Mas tanggal 8, Gitu. Oke. tanggal berapa? 8 dan 10 berarti ya? Iya, gitu. Bagaimana Ibu? 8 dan 10 begitu? Tidak ada masalah? Enggak cukup. Sebenarnya kalau Oke, nggak Mas. cukup benar. Oke. Siap. Baik, begitu nggih Bapak Ibu kesepakatannya. Jadi untuk sesi ke-7 dan Mas Novan. 8 kita mundur Mas Novan. sampai di nggih, bagaimana Pak? Nggih, Pak? Gimana kalau 89 aja ya?
tiket PP Jakarta Melbourne dan 89, Jangan, monggo. jangan Saya Mas. ikut. Saya Iya, karena Nah, saya kalau tanggal 10 itu saya jam nah, jam 19 itu ada ikut harapannya sih di sini kursus kalau juga, dari cerita kursus NPIPO Oh gitu. saya ini. Monggo. Mau 89 atau 810? Wah, gimana Bapak Saya Ibu? 9 balik ke Jakarta juga, Mas. 8-10 aja Jalan. Mas Novan. 8-10. Gimana? 810? 810? Monggo. Iya, Gitu. 8-10 Saya aja, yang Mas. kesulitan itu. Karena ya saya ngambil kursus itu karena ini selesainya seharusnya tanggal 7. Sampai 7. Oke. Iya, Gitu, jadi Pak. saya 89 itu kursus Atlas T, 10-11 itu saya Oke. kursus NPIPO kan. Wah. Nah, jadi yang Nah, bagaimana? yang 10-11 Kalau memang itu tidak ada, jam kami ada 7. recordnya, Bapak. Gitu. Tidak, kalaupun tidak bisa mengikuti, kami tetap ada record, Bapak Ibu semuanya. Begitu. Itu nanti Atau bisa mundurnya itu dimaksimalkan. cuman satu saja ya. Nah, gimana Pak? Karena kan Jadi yang jangan sesi dua-duanya ke-7 mundur ini, gitu. Pak. Masalahnya sesinya tinggal 2 ini, Bapak. Iya. Yang sesi ke-7 dan 8 ini. Begitu. Atau besok mau kami sampaikan 3 dan 4 bagaimana? Atau kita Atau yang 34 nomor nggak ini apa-apa. 34? Nggak ada 34 masalah, Bapak ya. Ibu? Iya. Yang lain dulu Mas ditanya. Oke, monggo. Enggak, masalahnya Mas, Gitu. kan ini kalau Oke. misalnya 34 itu kan kita mau buat apa namanya kerangkanya apa dan lain-lain begitu, Mas. Oke. Jadi artinya Nah harus itu ada masih jarak penyusunan dulu dulu kan. gitu. Heeh, Oke. ada jarak gitu. Nah, monggo Tapi bagaimana Bapak Ibu? apa namanya materi yang ke-6 ke-7 itu kan itu ya. Memilih jurnal dan template Oke. paper. Jadi Ini bisa digabung sebenarnya Pak. Cuma kalau digabung nanti sampai berjam-jam gitu. Makanya kami pisahkan gitu. Monggo, enaknya bagaimana Bapak jadi Ibu? bukan praktek menulisnya ini lagi. Ini kan sudah selesai di digital writing ini sebenarnya kan. Oke, benar Nah, sekali. jadi Gitu. apa namanya kalau umpama 3 dan 4, nah jadi bisa juga itu karena memilih jurnal itu nanti yang diubek-ubek kan Scopus juga, website Scopus. Nah, Iya, benar sekali. template-nya itu kan ya template jurnal masing-masing kan. Oke, benar Jadi sekali. Jurnal tujuannya masing-masing. Iya, nggak ada hubungannya dengan apa namanya paper kita gitu. Jadi paper kita sambil jalan. Ini sambil jalan, Oke. kita jalan sendiri. Nah, Ada itu bisa. usulan tuh voting Mas di WA group di apa? Oh, Di ini boleh. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada voting begitu, mungkin diikuti suara terbanyak atau bagaimana? saya 8-10 Mas. Yang lain 8-10. Jadi mundur sampai tanggal 8. Oke, 8 dan 10 gitu. Ini yang pertama. Itu Yang tuh kedua nggak gini. Kalau voting itu ini kan jadwalnya seharusnya kan itu kan 1357. Jadi apa namanya kegiatan kita itu kan ada kesibukan masing-masing. Jadi karena sudah terjadwal, ya yang lain setiap orang itu akan itu. Beda-beda. Berbeda-beda. Iya, dia Benar sekali. selain tanggal itu sudah ada agenda masing-masing. Nah, Jadi itu kalau bagaimana voting Bapak Ibu? ya lebih baik ya sesuai jadwal aja. Begitu? Tapi Iya. karena ini Pak, tadi saya juga diinfokan kan tanggal 6 gitu Pak. Dan takutnya tanggal 5 ini kan malam takbiran gitu. Nanti malah mengganggu agenda Bapak Ibu yang memang ya itu melaksanakan gitu. Jadi tadi dari pimpinan juga ingin menanyakan gitu dari peserta apakah ingin diundur atau malah ingin dimajukan begitu. Untuk tanggal ini saja sebenarnya. Kalau apa namanya? Menurut saya kalau ini kan sudah tanggalnya kan ketika kita daftar kan sudah dikasih tahu tanggal sekian tanggal sekian. Benar Jadi sekali Pak. sudah siap itu. Apa kecuali kalau umpama ini kan bukan Idul Fitri juga. Iya Pak, Ya, Idul Adha kalau Pak. Idul Adha. Nah, Atau bagaimana? tetap aja lah gitu, Mas Roban. Tetap aja. Iya. Kalaupun Bapak Ibu memang tetap ada, kami juga nggak ada masalah. Record ataupun Bapak Ibu yang mungkin berhalangan tetap kami akan berikan recordnya gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, 8 sesi ini tidak hanya berakhir di sini, 8 sesi itu saja, tapi tetap akan kami dampingi 3 bulan ke depan, kan begitu.
Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu yang berhalangan masih bisa tetap konsultasi dengan kami selama 3 bulan ke depan, begitu. Kalau tanggal 4 Monggo. apa, Mas Novan? Tanggal 4 mau dimajukan saja, begitu? Iya, Atau bagaimana, Pak? majukan. Takutnya sibuk Oke, keluarga. tanggal 5-nya itu biasanya tanggal Iya. 5 itu Bapak Ibu. Hmm. Gitu, kami majukan saja. Jadi tanggal 3 dan 4 itu sesi ke-6 dan ke-7. Setelah itu libur, kami mungkin bisa kasih jeda untuk Bapak Ibu untuk menyelesaikan papernya. Dan Iya, nanti betul. tanggal 7 atau tanggal 8 gitu kita bisa mulai lagi sesi terakhir submit paper Iya. bersama kan gitu. Setuju, Mbak. Setuju, Mas. Gitu aja Bapak Ibu. Ya, Iya, dimajukan setuju, Mas aja. Novan. Oke. Berarti nanti untuk sesi ke-6 dan ke-7 kami lanjutkan ke 3 dan tanggal 3 dan tanggal 4 gitu nggih. Nanti setelah itu kita libur atau jeda lagi sampai tanggal 7 atau tanggal 8. Monggo. Tanggal 8 biar atau kita 8? menyelesaikan papernya, Mas. 8 nggih. Iya, supaya Baik, kita 8 selesaikan nggih. dulu template papernya. Oke, siap. Berarti pertemuan terakhir fokus untuk selesai papernya gitu nggih Bapak Ibu. Siap. Ya, betul. Oke, Ya, tanggal sip. 8 nggih. Baik. Ya. Oke. Baik, kita sudah menemukan titik tengahnya di sini. Baik, begitu Bapak Ibu sedikit informasi tambahan karena memang mohon maaf ini bertepatan dengan hari raya soalnya dan kami juga tidak ingin mengganggu kebersamaan Bapak Ibu dengan keluarga juga. Itu sedikit tambahan kita sudah sepakati tanggal 3 dan 4 dan dilanjut lagi di tanggal 8 Juni 2025. Oke, siap. Sudah kami rekam Bapak Ibu? Pak, dimasukkan di grup lah ya perubahannya, Pak, siap. supaya kita mengingat siap, kembali. Kami langsung Betul. Siap. Baik. Betul Baik, sekali. Pak. Siap, Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk menutup webinar pada malam hari ini, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, seperti biasa, mohon izin untuk open kamera sebentar. Kita foto bersama dulu, ya. Foto bersama. Yang asisten. Monggo, kalau Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa open kamera nggak ada masalah. Ini sebagai bukti dokumentasi saja, gitu. Nah, mohon tunggu sebentar, saya siapkan sedikit. Oke. Sudah semua? Kalau sudah, siapkan senyum terbaik Bapak dan Ibu. Saya mulai hitung di sini untuk foto bersama. Ya, sudah siap? Oke, saya mulai. 1, 2, oke, Pak Arif. Pak Arif, kameranya masih itu Pak, mau... Oke, sudah siap, baik, saya ulangi. Oke, siapkan senyum terbaik, saya mulai hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir Makasih pada banyak, malam Mbak. ini. Terima kasih, Mas. Sampaikan bermanfaat dan saya tagih Ya, papernya mantap. untuk selesai besok, begitu. Siap. Baik, Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Novan, Mbak Nipa. Sama-sama, Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas, Mbak. Ya, Pak. Saya langsung end kan saja.